Ada banyak cara teknik menanam singkong supaya dapat menghasilkan umbi yang lebat. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang pada umumnya, menanam singkong sehabis masa panen seperti ini dipangkas langsung ditancapkan. Dan hasilnya ya gitu-gitu aja ya, biasa-biasa aja gitu. Bisa juga umbinya itu lebat, tapi ya paling ya hanya kisaran sekitar 3 hingga 5 kilo dalam satu pohon. Nah, di sini saya ingin mengulas bagaimana caranya menanam seperti yang dilakukan oleh umumnya orang, tapi treatment kali ini lebih dapat menghasilkan umbi yang jauh lebih melimpah. Ini hanya membutuhkan kecermatan sedikit. Lalu untuk yang kedua, saya ingin mengulas bagaimana cara menanam pohon singkong yang mau difokuskan untuk sayur, terutama yang tempat tinggalnya itu di wilayah-wilayah kota ya, untuk media tanam atau lahan tanamnya nggak ada, jadi mau nanam polybag atau di dalam karung gitu ya, difokuskan untuk sayurnya gitu. Nah, simak tutorial saya hingga selesai. Dari masa panen, biasanya yang dilakukan orang kan seperti ini ya. Nah, mau tidak mau kalau sehabis singkong dicabut, dia akan mengalami penurunan dari kadar air. Maka saya mengajak untuk lebih cermat sedikit. Jadi sebelum kita memanfaatkan bibit ini, mau kita tancapkan ke media tanam, maka kita harus memanfaatkan karena di tengah ini ada gabusnya. Gabus singkong ini adalah berfungsi untuk menyimpan cadangan dari makanannya sendiri. Jadi kita harus memanfaatkan, mengingat pohon singkong ini habis masa panen mengalami penurunan dari kadar air, maka sehabis kita pangkas maka perlu dilakukan teknik perendaman. Jadi sebelum singkong ini ditanam, jadi lebih baik lakukan perendaman kurang lebih selama 24 jam supaya nanti gabusnya ini dapat menyerap air maupun mineral. Berapa panjang yang ideal untuk menghasilkan umbi yang lebat juga berbobot atau memiliki daun yang sangat lebat? Mengenai masalah panjang maupun pendeknya bibit, itu tidak ditentukan oleh media sentimeter. Tapi kita lebih dengan cara melihat kebutuhannya, yaitu dengan menghitung dari bekas pelepah tersebut. 1, 2, 3, itu yang harus ditancapkan di dalam tanah ya. Kemudian 1, 2, 3, hingga 4 itu yang dimunculkan di permukaan tanah. Alasannya kenapa hanya 3 bekas pelepah saja? Karena kalau terlalu dalam, nanti justru akarnya ini tidak akan subur. Karena tumbuhnya akar singkong ini berawal dari ujungnya. Alasan kenapa tidak boleh terlalu dalam, karena nanti tumbuhnya akar ini justru akan terhambat. Di samping itu kalau terlalu dalam, karena banyaknya hambatan di dalam sana, maka sudah dapat dipastikan umbinya akan kerdil. Dari yang saya jelaskan ini sudah bisa dimengerti ya. Lalu kemudian setelah itu untuk ideal keseimbangannya 3 di bawah ataupun 3 di atas, 3 hingga 5 bekas pelepah ini di atas permukaan tanah. Itu yang ideal gitu ya. Lalu apa manfaat daripada penyayatan ini? Perlu difahami, penyayatan pada bibit singkong ini dimaksudkan supaya cara menanamnya tidak terbalik. Jawabnya, kalau nanamnya terbalik emangnya nggak tumbuh bang? Jawabnya tumbuh, tapi 100% saya pastikan umbinya akan sedikit. Saya pastikan umbinya akan sedikit karena saya sudah praktek gitu ya. Maka dari itu perlu dilakukan sebuah penyayatan seperti ini dengan tujuan teknik menanamnya supaya tidak terbalik. Lalu manfaat daripada penyayatan ini adalah untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis yang diserap oleh akar supaya tidak mudah untuk larut ke atas, sehingga nanti dia kalau tidak dilakukan penyayatan seperti ini, dia akan lebih banyak berfokus ke pembesaran batang atas ataupun cabang-cabang yang harus dia penuhi. Maka dari itu perlu dilakukan teknik penyayatan. Nah, apakah ini wajib? Jawabnya tidak. Itu tergantung dari kemantapan dan kepercayaan hati masing-masing.
Kemudian cara memotong bibit yang benar. Jangan sampai merusak dari bekas pelepah ini ya. Karena kita sudah dapat pastikan munculnya ini mata tunas ataupun munculnya akar ini berawal dari sekitar bekas pelepah ini. Maka inti daripada puncaknya adalah bekas pelepah ini sehingga dia dapat menumbuhkan akar. Jadi kalau sampai nanti ini rusak sudah dapat dipastikan dia akan membusuk. Maka dari itu kalau ketika kita melakukan pemangkasan hindari dari pengerusakan dari bekas pelepah ini. Dan untuk yang di wilayah perkotaan mungkin ingin menanam di media polybag atau di karung ya. Jika ingin difokuskan untuk sayuran, saya anjurkan karena mencari bibitnya sulit, maka lakukan pemangkasan nih seperti ini. Jadi kita tidak mengukur dari jumlah panjangnya, tapi kita hanya membutuhkan 2 pelepah ini saja, 1, 2. Jadi setelah ini langsung kita pangkas dan kita perlu melakukan treatment sedikit supaya nanti bibit singkong yang kita tanam pada media karung ataupun polybag ini nanti tidak mengalami dehidrasi yang dapat mengakibatkan kematian. Maka kita harus merendamnya ya dengan menggunakan air biasa ataupun air cucian beras itu tadi. Karena ini tadi rahasianya. Jadi ada gabusnya di tengah ini. Dan prakteknya ini sudah jelas hidup ya. Dan ini sudah sampai membusuk karena ini sudah saya cabut karena untuk riset saya ya. Kemarin di polybag udah saya cabut dan ini dapat menumbuhkan akarnya. Terus cara memilih bibit yang baik mengingat tumbuhnya akar itu dari sekitar areal pangkal bawah, maka kita perlu membutuhkan bibit yang jumbo ataupun yang sudah berukuran besar. Karena nanti memungkinkan tumbuhnya akar ini dia akan jauh lebih luas jika dibanding dengan bibit yang masih berukuran sangat kecil. Ini alasannya ya. Jadi jangan heran kalau ada sebuah tutorial carilah bibit yang tidak berukuran kecil gitu. Karena ya ini tadi mengingat dari tumbuhnya akar ini tadi ini sudah tidak dapat dibohongi lagi ya. Ini sudah riset gitu. Jadi sudah kita tidak bisa lepas dari riset ini. Jadi seperti ini ya, menanam dalam media karung. Kalau mau menghasilkan umbi ya kalian bisa siapkan karung yang berukuran jumbo, maka umbinya juga nanti akan keluar. Ini bekas pelepah ini memunculkan mata tunas yang dia munculkan seperti ini. Ini bibitnya pun sudah berukuran jumbo ya. Jadi kalau mau difokuskan untuk daunnya pakai karung yang berukuran kecil juga nggak apa-apa. Gitu. Terus kemudian kalau mau medianya ini lebih luas, umbinya pun pasti nanti akan muncul. Lalu bagaimana cara menanam ini yang jenisnya seperti ini? Aduh banyak semutnya ini pemirsa nih. Jadi menanam dengan ukuran yang kecil seperti ini. Jadi kita jangan menanam dengan teknik berdiri seperti ini. So, pasti dia nanti akan mengalami dehidrasi. Jadi kita menanamnya itu membutuhkan nih seperti ini ya. Jadi kita lubangi. Jadi jangan sampai ini kita pendam gini takutnya nanti pelepah ini rusak ya. Akhirnya mati gitu. Jadi kita perlu lubangi. Kemudian kita perlu melakukan sistem penimbunan. Nih cara menanam singkong yang baik itu, ini yang sudah diperkirakan mau tumbuh ini kita taruh di bagian atas seperti ini. Dan kemudian kita lakukan penimbunan seperti ini. Nah, setelah seperti ini maka taruh dulu di tempat yang teduh, jangan sampai terkena terik matahari. Setelah itu lakukan teknik penyiraman. Ketika media tanam ini mengalami faktor dari tingkat kekeringan gitu. Saya rasa tutorial saya ini sudah sangat jelas sekali ya. Dan ini menurut saya sangat perlu diketahui untuk sebagian orang yang hidup di lingkungan perkotaan, yang susah untuk mencari bibit ya. Kalau untuk yang tinggal di wilayah kampung mah ini mah apaan gitu ya. Tapi untuk wilayah kota ini sangat penting sekali. Karena mengingat perekonomian juga harga sayur mayur itu semakin hari semakin meningkat, maka kita perlu membutuhkan kreativitas ya, supaya nanti dapat lebih ringan gitu untuk membantu dari taraf ekonominya. Daripada buat beli sayur, mendingan kan buat jajan anak gitu ya. Baik pemirsa, kita jumpa pada tutorial selanjutnya. Salam cinta tanaman.